Kenaikan mendadak harga BBM non-subsidi Pertamina pada Rabu kemarin mengejutkan banyak masyarakat. Pasalnya kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green akan mempengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah. Lantas mengapa timing kenaikannya sekarang? Untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Bapak Edi Superno, Wakil Ketua MPR RI, sekaligus anggota Komisi 12 DPR. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mas Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kalau bicara mengenai dinamika harga minyak dunia ini menjadi salah satu tolak ukur ya Pak, selain juga dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kalau kita Ya, melihat memang kita tidak bisa menampilkan kenaikan Pertamax ini karena ini adalah bahan bakar non subsidi. Tapi Pak nih banyak yang menyayangkan penyesuaian harganya itu mendadak, tidak ada komunikasi sebelumnya, dan kurang transparan nih Pak. Bagaimana Anda melihat ini Pak? ya, mungkin memang di satu pihak kita melihat bahwa kenaikan harga BBM non subsidi itu suatu keniscayaan dalam artian bahwa kita sudah mengalami perang di Timur Tengah, sudah masuk ke bulan keempat, di mana harga minyak mentah boleh dibilang secara relatif itu bertengger di atas $100 atau di kisaran $100 per barrelnya, sehingga memang harus ada penyesuaian dari pihak Pertamina dalam hal ini yang membeli dan menyalurkan BBM. Di lain pihak juga kita lihat bahwa memang ada kecenderungan bahwa dolar menguat terhadap rupiah, sehingga memang bebannya itu tidak hanya beban di nilai pembelian bahan bakarnya saja, tetapi juga dinilai kurs yang memang membebani Pertamina. Jadi untuk mencegah terjadinya beban yang berlebihan terhadap fiskal kita yang memang juga saat ini sedang cukup ketat, ya pemerintah dan dalam hal ini Pertamina terpaksa harus menaikkan harga BBM ini. Di masa yang lalu pun demikian. Ketika ada kenaikan harga BBM tentu ada penyesuaian. Saat ini mungkin penyesuaiannya agak mengagetkan karena jumlahnya cukup tinggi. Pertamax itu naik sampai hampir 4.000, begitu juga untuk jenis bahan bakar yang lainnya hampir kurang lebih Rp4.000. Tetapi memang ini adalah sebuah upaya yang ingin sesungguhnya ditahan, tetapi tidak bisa karena memang sangat memberatkan masyarakat. Dalam hal ini ya kita melihat bahwa kalaupun nanti ada penurunan dari nilai BBM, pemerintah dalam hal ini Pertamina juga akan melakukan penyesuaian karena ini kan berfluktuasi dengan harga minyak mentah dunia. Jadi untuk sementara ini yang perlu difahami oleh sebagian masyarakat karena memang ini bagian dari fluktuasi yang memang harus disesuaikan sesuai dengan apa yang menjadi nilainya saat ini. Kalau kita lihat juga di samping itu bahwa aftur pun yaitu bahan bakar untuk penerbangan itu juga sudah naik, bahkan bulan April yang lalu itu sudah naik, ya cukup signifikan juga. Jadi karena memang nggak bisa ditahan mengingat harga aftur dunia itu juga otomatis naik dalam hal ini. Mungkin yang diperlu yang memang memerlukan penjelasan adalah bahwa kebijakan ini datang ibaratnya sekonyong-konyong gitu ya, sehingga masyarakat dikagetkan. Dan kami juga menghimbau kepada Pertamina dalam hal ini untuk bisa memberikan pemberitahuan lebih awal sehingga masyarakat tidak kaget. Meskipun saya juga memahami posisi Pertamina, kalau memang disampaikan kepada masyarakat, dikhawatirkan akan terjadi rush pembelian BBM sebelum BBM itu kemudian naik. Nah itu yang juga ingin kita cegah. Jadi satu pihak memang kita harus mencari titik temu di mana masyarakat tidak dikagetkan, tetapi Pertamina juga kemudian tidak diberatkan dengan adanya rush kalau memang ada pengumuman lebih awal, lebih dini, yang kemudian ditanggapi oleh masyarakat secara responsif dengan membeli BBM secara lebih besar daripada kebutuhan sesungguhnya. Pak Edi, kalau tadi saya memang coba menangkap pemerintah sepertinya sudah berusaha untuk menahan, tidak menaikkan, dan selalu memberikan narasi semua baik-baik saja, semua tenang. Tapi sepertinya sudah mulai tidak sanggup nih Pak ya, kalau kita lihat defisit anggaran di APBN pun sudah melampaui dari $60 per barrel untuk bahan bakar. Dan subsidi akan semakin besar dan akan mengakibatkan gap fiskal di negara kita. Lalu sebenarnya seperti apa Pak? Kenapa baru sekarang timingnya? Dan kita seperti ya tadi kata Bapak sekonyong-konyong nih yang belum siap nih masyarakat, dan kenapa keluar angka segitu tuh, apakah selama ini sudah dikomunikasikan dengan DPR Pak? Memang dari awal kenaikan ini sesungguhnya sudah harus dilaksanakan ketika
di bulan pertama perang di Timur Tengah kita melihat bahwa angka dan nilai minyak mentah dunia itu melonjak dari $65 menjadi sekitar 100 bahkan sempat $110. Tetapi selalu ditahan oleh pemerintah, selalu ditahan oleh Pertamina. Tetapi saya yakin saat ini mungkin kita Pertamina mendahulukan BBM bersubsidi yang dipertahankan. Jadi kita memang melihat adanya kenaikan di BBM yang non subsidi dalam hal ini, tetapi untuk BBM subsidi, apakah itu Pertalite, biosolar, bahkan juga LPG 3 kg kan harganya tidak naik. Jadi ini konsistensi saya lihat dari pemerintah untuk tetap mempertahankan bahwa BBM bersubsidi itu tetap dipertahankan. Yang non subsidi memang dengan berat hati saya kira ini merupakan sebuah keputusan yang berat yang diambil, tetapi untuk menjaga agar ketahanan fiskal kita mampu untuk tetap menjaga pemberian BBM subsidi kepada masyarakat yang paling rentan, itu tetap dipertahankan dengan kompensasinya memang harus naik Pertamax dan BBM lainnya dalam hal ini. Pak Edi, yang menarik adalah ini dampaknya sekarang pasti mengenai masyarakat menengah ya. Setelah angkanya cukup turun signifikan beberapa waktu lalu, kita juga melihat kondisi saat ini masyarakat menengah yang paling banyak terkena dampak dari kenaikan harga BBM, tidak ada subsidi, tidak ada bantalan insentif dari pemerintah. Dan takutnya nanti ini kan berdampak terhadap roda perekonomian karena kita kan juga salah satu yang banyak memberikan spending terhadap konsumsi di Indonesia, Pak. Apakah ini juga sudah diperbincangkan oleh pemerintah dan apakah ke depannya akan ada langkah-langkah strategis untuk melindungi kelompok menengah yang terdampak cukup dalam akibat kenaikan BBM ini, Pak? Ya, memang BBM ini selama ini ditahan harganya, termasuk juga yang subsidi untuk tidak dinaikkan. Dengan tujuan satu, menjaga daya beli masyarakat. Karena inilah yang menggerakkan roda perekonomian kita selama ini. Nah, saya tidak bisa berbicara atas nama pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, tetapi saya yakini bahwa akan ada program untuk meringankan beban bagi kalangan menengah agar mereka tidak terbebani dan memiliki tetap daya beli yang kuat untuk bisa melanjutkan kegiatan sehari-hari dan tetap mendorong perekonomian dalam hal ini. Apakah bentuknya adalah kebijakan fiskal dari aspek perpajakan, apakah pajak penghasilan yang tidak terkena pajak itu kemudian dinaikkan jumlahnya, nilainya supaya tidak terkena pajak dalam hal ini, ataupun bentuk insentif fiskal lain. Tetapi saya kira memang untuk menguatkan dan tetap mempertahankan daya beli masyarakat kelas menengah, perlu adanya bantalan insentif fiskal yang diberikan kepada mereka. Pak Edi, ini menarik kalau kita bicara mengenai angka APBN yang memang defisit kalau $1 naik 6 triliun nih pemerintah nombokin ya Pak ya. Dan tadi ada juga berita dari rekan saya mengatakan dengan adanya penghematan kurang lebih 11 triliun satu tahun bisa di-adjust dari biaya subsidi untuk Pertamax yang cukup menyita postur anggaran APBN. Nah dengan angka tadi naik hampir 4.000, sejauh mana APBN bisa menyesuaikan dan apakah bisa dipastikan bahwasanya peruntukan dari subsidi yang dihilangkan ini tepat sasaran dan bisa dikelola dengan akuntabilitas yang tepat, Pak? Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, kalau kita mau melihat saat ini, subsidi pun saat ini masih belum tepat sasaran. Sehingga sesungguhnya kalau pemerintah ingin melakukan penghematan, efisiensi lebih lanjut di sektor energi, saya kira penataan dari subsidi itu bisa dilakukan dan perlu dilakukan segera. Jadi right sizing dan right targeting dari subsidi itu menurut saya sangat penting. Karena hari ini pun misalkan saja kita memberikan subsidi yang sangat besar untuk Pertalite, biosolar dan LPG 3 kg, tetapi konsumennya itu banyak yang masih terdiri dari masyarakat yang mampu, yang tidak berhak atas produk subsidi tersebut. Nah, oleh karena itu jika kemudian pemerintah mampu untuk melakukan penataan yang lebih efisien dan lebih targeted lagi terhadap subsidi BBM dan LPG ini, saya kira banyak penghematan yang bisa kemudian didapatkan dari sini agar itu kemudian bisa dialokasikan untuk anggaran atau kebutuhan fiskal kita di sektor perekonomian yang lainnya. Jadi ini yang menurut saya sangat penting. Apalagi hari ini kita melihat bahwa tidak hanya kita terkena dampak dari kenaikan harga minyak mentah, tetapi juga dari penurunan nilai rupiah terhadap dolar. Jadi kebutuhan kita untuk membeli BBM juga otomatis kan menjadi lebih besar. Sehingga urgensi kita untuk segera melakukan penataan dari subsidi BBM
menjadi sangat tinggi kepentingannya. Pak Edi, yang menarik juga ketika ada kenaikan pasti juga ada ekspektasi ya dari para pengguna terkait dengan kualitas bahan bakar, layanan Pertamina dan juga bagaimana Pertamina bisa menjaga komitmen ini. Bagaimana Anda melihat DPR bisa mengawal ini, Pak? Ya tentu kita kan memiliki fungsi pengawasan dalam hal ini. Di dalam fungsi pengawasan ini kita memastikan bahwa BBM bersubsidi itu tetap terjaga dari aspek volumenya. Jangan sampai nanti terjadi kelangkaan di dalam BBM bersubsidi, termasuk juga LPG 3 kg. Kita juga harus memastikan bahwa untuk Pertalite itu kemudian tetap dilakukan pengetatan penjualannya. Jangan sampai nanti terjadi migrasi dari pengguna Pertamax ke Pertalite. Ya, karena pengguna Pertamax rata-rata kan tidak berhak untuk membeli BBM jenis Pertalite. Jadi ini pengawasan supaya apa? Agar produk yang kita miliki, BBM yang kita miliki itu betul-betul bisa tepat guna, tepat sasaran, sehingga di dalam kondisi yang memang saat ini tidak menentu, terutama kondisi global terhadap minyak mentah, kita betul-betul melakukan pengawasan yang ketat agar seluruh BBM yang tersalurkan itu betul-betul dinikmati oleh mereka-mereka yang memang berhak menikmati BBM itu. Pak, ini kalau saya sedikit mengutip dari kontrak berjangka minyak mentah Brent di Juli pengiriman, Pak, ini sudah naik 4,35% dari menjadi 97,14 dolar Amerika Serikat per barrel. Kalau nih kondisi minyak terus naik, apakah memang akan ada adjustment lagi? Di sisi lain tadi kita melihat banyak sekali warga sudah mulai terpaksa beralih ke Pertalite, Pak, karena memang pendapatan mereka tidak bertambah, tidak ada bantalan subsidi begitu ya untuk golongan menengah. Jadi mereka malah justru menggunakan BBM subsidi. Berarti kan nanti justru terjadi tidak tepat sasaran, anggaran yang sudah disediakan justru malah tergerus untuk Pertalite karena pasti permintaan akan meningkat. Apakah Anda melihat skenario terburuk ini akan terjadi dan harusnya seperti apa pemerintah, Pak? Saya kok tidak melihat akan ada migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite, kecuali pembeli Pertamax itu adalah mereka yang juga berhak untuk membeli Pertalite. Tetapi karena mereka mempertimbangkan kualitas mesin, kualitas BBM-nya, kemudian mereka memang sejak awal membeli dan mengkonsumsi Pertamax. Tetapi karena memang sekarang sudah terjadi pembatasan, ya baik itu secara digital dibatasi menggunakan QR code untuk bisa membeli Pertalite dan juga dibatasi jumlah volume Pertalite yang bisa dibeli per harinya. Saya merasa bahwa rata-rata di setiap SPBU Pertamina itu yang juga sudah digitalisasi itu bisa termonitor penjualan Pertalite sehingga tidak akan ada migrasi besar-besaran dari mereka yang membeli Pertamax sebelumnya menjadi Pertalite. Tetapi memang kita harus antisipasi kalau memang kondisi ini bertambah panjang. Tidak ada penyelesaian terhadap pertempuran di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, termasuk juga tidak ada penyelesaian terhadap penutupan Selat Hormuz, ya tentu ini akan mempengaruhi kita. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah saat ini adalah ketersediaan supply. Karena kan kita mengimpor tidak hanya minyak mentah tetapi juga produk BBM. Kalau minyak mentah, saya kira kita bisa mencari alternatif tempat lain. Tetapi BBM yang kita impor adalah BBM yang sesuai dengan kebutuhan kita di dalam negeri, termasuk kebutuhan kilang kita. Nah, yang itu kita impor banyak dari Singapura dan dari Malaysia. Kalau Malaysia dan Singapura tidak bisa mendapatkan suplai minyak mentahnya dari Timur Tengah, dari Selat Hormuz, tentu kita juga akan terdampak dalam hal ini. Jadi saya kira itu yang paling penting. Kedua, ya, memang sejauh mungkin jika memang pemerintah mampu untuk mempertahankan harga sesuai dengan apa yang kita rasakan sekarang, tentu akan dipertahankan. Namun kita memang harus antisipasi kalau ternyata perang berkepanjangan bahkan berdampak lebih buruk lagi, ya tentu kita harus menghadapi skenario-skenario yang lebih berat lagi ke depannya. Dan saya kira ini adalah skenario yang perlu disimulasikan agar masyarakat juga bersiap. Ini di luar kuasa kita, di luar kontrol kita. Karena perang itu kan tidak bisa kita kontrol. Tetapi kita bisa menyampaikan komunikasi kepada masyarakat, kira-kira apa skenario-skenario ke depannya yang bisa mereka hadapi agar pemerintah juga mampu untuk bisa memberikan obat penawar dalam bentuk mungkin insentif fiskal kepada masyarakat agar tidak terbebani lebih lanjut lagi. Terakhir Pak Edi mungkin bisa memberikan support ataupun memberikan sebuah kata yang positif nih terkait dengan kondisi uncertainty tadi. Salah satunya adalah bagaimana kita tidak bisa mengontrol perang, kemudian harga minyak yang berbanding lurus dengan kondisi geopolitik.
sehingga masyarakat juga tenang, masyarakat tidak jadi panik buying, tidak beralih ke Pertalite, dan juga skenario apapun yang akan dilakukan sehingga narasi yang disampaikan oleh pemerintah dan Dewan sendiri bisa linear terhadap masyarakat dan membuat kita merasa nyaman dan kondisi seperti ini, Pak. Ya, pertama suplai BBM itu kita tidak kekurangan. Suplai LPG kita tidak kekurangan sehingga masyarakat bisa tetap memperoleh LPG dengan harga yang sama untuk memasak kegiatan memasak di rumah. Memang akan ada perubahan-perubahan dalam artian mungkin LPG ini akan diganti, disubstitusi mungkin dengan kompor listrik agar kita tidak memiliki ketergantungan pada impor LPG, tetapi sampai dengan saat ini kebutuhan BBM, kebutuhan untuk memasak itu tersedia. Nah, hari ini pun pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi. Sehingga mereka yang selama ini menikmati subsidi membeli biosolar 6.800, membeli Pertalite 10.000, membeli LPG 3 kg 20 atau 21.000 itu tetap akan bertahan harganya. Dan akan diusahakan sejauh mungkin agar kenaikan di BBM non subsidi itu tetap dipertahankan. Namun kita memang harus bersiap-siap kalau kondisinya ini berkepanjangan atau bertambah buruk sehingga masyarakat juga tidak kaget. Tetapi sejauh ini kami meyakini bahwa pemerintah pun memiliki skenario untuk bisa tetap memperkuat daya beli masyarakat agar masyarakat tidak terlalu terpengaruh dengan adanya kenaikan BBM. Apapun skenarionya saya yakini Kementerian Keuangan akan memikirkan dan akan menyampaikannya kepada masyarakat. Pak Edi, terima kasih sekali untuk perbincangan pagi hari ini, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.